sahabat Rinai. Kali ini aku dapat kesempatan untuk take over dapurnya Rinai. Dan kali ini kita akan bikin double fromage cheesecake. Bahan-bahan yang akan kita gunakan pertama adalah kuning telur, butter, susu, gula pasir, tepung terigu, putih telur, dan baking powder. Langsung aja kita buat. Pertama, kita akan panaskan dulu unsalted butter di atas pan. Berikutnya, kita ambil bowl yang bersih dan kita tuangkan kuning telur ke dalam bowl. Berikutnya, kita akan aduk menggunakan balon whisk supaya kuning telurnya itu nggak menyatu satu gitu ya. Berikutnya, kita masukkan susu cair ke dalam campuran kuning telur tadi. Masukkan tepung terigu protein sedang dan baking powder, tapi jangan lupa kita harus ayak dulu supaya tidak ada tepung yang menggumpal di dalam adonan tersebut. Kita akan aduk menggunakan balon whisk yang tadi kita gunakan. Sebelum memulai memasak, kita harus memastikan oven yang kita gunakan sudah dipanaskan terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya adonan yang kita buat itu tidak menunggu sehingga cake yang kita buat itu tidak bantet. Berikutnya, kita akan aduk putih telur dengan gula pasir. Pada saat kita mengaduk putih telur dengan gula pasir, dipastikan putih telurnya itu tidak ada yang terkena kuning telur, dan bowl yang kita gunakan itu harus bersih dan tidak ada minyaknya. Itu yang membuat biasanya si meringue atau putih telur yang kita aduk ini jadi nggak berhasil. Jadi, untuk memastikan bahwa putih telur yang kita gunakan itu sudah tepat, adalah dengan kita mematikan dulu mixernya, terus kita angkat si adonan putih telurnya. Kalau pada saat diangkat, kalian bisa lihat ya bahwa ujungnya tuh masih sangat melengkung, itu artinya belum. Kita harus aduk lagi, sambil terus dicek sesekali. Kita akan masukkan sepertiga bagian putih telur ke dalam adonan kuning telur. Tujuannya adalah untuk memancing adonannya supaya dia tidak terlalu pekat. Setelah itu, campuran kuning telur dan putih telur yang sebagian tadi kita masukkan ke dalam sisanya adonan putih telur. Teknik mengaduk ini kita sebut dengan teknik folding. Jadi kita harus menggunakan rubber spatula dan kita aduk dengan perlahan-lahan. Supaya volume dari si kue ini tuh nggak turun. Karena kita udah aduk putih telurnya supaya lebih bervolume, jadi kita harus aduknya dengan perlahan-lahan dan harus menggunakan rubber spatula. Di awal kita tuh sempat memanaskan unsalted butter. Tujuannya kenapa harus dipanaskan di awal? Supaya pada saat kita sudah lelehkan dan kita campurkan, si unsalted butter ini udah nggak panas. Kita akan pancing adonannya. Untuk mencampurkan butter ini, kita ambil sekitar kurang lebih 2 sendok makan dan kita aduk rata asal aja dengan menggunakan sendok. Salah satu alasan kenapa adonan harus dipancing, biasanya pada saat kita masukkan melted butter, dia tuh suka mengendap di bawah, jadi adonannya tuh nggak kecampur. Pada saat sudah mengendap, kita tuh pasti akan ngaduk dengan lebih sekuat tenaga yang menyebabkan si volume putih telur tadi tuh jadi hilang, kuenya jadi bantet. Kita akan swirl adonannya seperti ini supaya dia lebih rata. Setelah itu kita akan tap loyangnya perlahan-lahan supaya air bubble-nya tuh naik ke atas. Jadi nanti kayak kalian tuh nggak ada rongga yang terlalu besar di dalamnya pada saat dibelah. Selanjutnya, kita akan panggang di oven tanam Rinai di suhu 170 derajat selama 35-40 menit atau hingga matang. Oven tanam Rinai memiliki 8 function model, yaitu oven light, convectional heating, grill with fan, bottom heater and fan, upper heater, bake, defrost, serta full surface grill. Sambil menunggu sponge-nya matang, kita akan membuat layer kedua, yaitu baked cheesecake. Double fromage cheesecake itu terdiri dari 3 layer. Layer pertama adalah sponge, baked cheesecake, dan mascarpone mousse. Di depan kita sudah ada bahan-bahan untuk membuat baked cheesecake. Yang pertama adalah telur, tepung terigu, cream cheese, gula pasir, dan whipping cream. Sekarang kita akan mencampurkan cream cheese-nya terlebih dahulu bersama dengan gula pasir. Usahakan cream cheese yang kalian gunakan itu sudah mencapai suhu ruang supaya lebih mudah dalam proses pengadukan. Kita
aduk cream cheese dan gula pasirnya hingga si tekstur cream cheese itu jadi super lembut dan gula pasirnya itu sudah larut di dalam cream cheese. Berikutnya kita akan campurkan whipping cream. Di sini aku pakai yang jenisnya adalah whipping dan dairy. Kita aduk menggunakan balon whisk aja, hanya sampai rata aja. Tujuannya supaya adonan itu nanti tidak terlalu mengembang di dalam oven. Berikutnya kita akan masukkan tepung terigu protein sedang. Jadi kalau pada saat pembuatan kue, kita harus menggunakan jenis tepung terigu ini. Yang terakhir kita masukkan adalah telur. Telur itu fungsinya sebagai pengikat di dalam kue ini. Karena kalau kalian lihat di resep, tepung terigunya itu sedikit, sehingga kita akan mengikat kue tersebut dengan menggunakan telur. Jadi kita akan masukkan telurnya ke dalam adonan. Lalu kita akan aduk rata. Tujuannya hanya untuk meratakan aja, karena kalau telur terlalu banyak diaduk, dia akan mengembang. Squashnya sudah matang nih sahabat Rinnai. Tadi dipanggang menggunakan oven tanam Rinnai yang panasnya merata sehingga matangnya lebih cepat. Satu hal yang bisa kalian lihat dari cake yang kalian buat kalau dia itu menggunakan SP, TBM, atau obat-obatan untuk kue adalah kalian bisa lihat dari sponge-nya, pori-porinya. Jadi kalau pori-pori di kuenya itu ada rongga-rongganya ukurannya berbeda-beda, itu biasanya dia tidak menggunakan bahan-bahan tambahan seperti itu. Kita akan menggunakan ini untuk memanggang cheesecake kita. Kita masukkan sponge yang tadi kita sudah belah dan potong ke dalam ring. Setelah itu kita masukkan adonan baked cheesecake-nya. Kita akan panggang dengan teknik benmeri, yaitu si cheesecake-nya akan dipanggang dengan di bawahnya diberikan air panas. Air aku gunakan kenapa harus panas? Supaya mempercepat proses pemasakan. Kalau air dingin boleh nggak? Air dingin nggak apa-apa, bisa juga, tapi nanti waktu pemasakannya di dalam oven akan sedikit lebih lama. Langsung saja kita panggang dengan menggunakan oven tanam Rinnai. Setelah baked cheesecake-nya sudah matang, kita akan letakkan di dalam kulkas supaya dingin. Sambil menunggu baked cheesecake-nya dingin, kita akan membuat mousse dari mascarpone cheese. Bahan pertama adalah gelatin lembaran, air, kuning telur, mascarpone cheese, whipping cream yang dairy, serta gula pasir. Pertama, kita akan mempersiapkan air yang berisi es batu untuk meletakkan si gelatin lembaran. Baiknya diletakkannya lembar per lembar ya, supaya nggak saling menempel. Jika terlalu panjang, kalian tuh bisa potong. Jadi nggak masalah kalau dipotong. Yang penting masuk semua ke dalam air esnya dan terendam. Berikutnya, di bowl yang tahan panas, kita akan letakkan kuning telur dengan air putih. Kita akan aduk rata. Dan kita akan tambahkan mascarpone cheese ke dalam adonan air dan kuning telur tersebut. Diaduknya hanya hingga asal rata aja. Jadi kalau misalnya masih bergerinjil nggak apa-apa, karena nanti kita akan masak dia di atas air hangat. Kita panaskan airnya itu jangan sampai mendidih, jadi hanya sampai hangat aja. Dan jumlah airnya itu tidak boleh mengenai pantat si bowlnya, karena kita mau memanaskan dan memasak si telurnya ini secara perlahan-lahan. Kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, nanti menyebabkan si telurnya itu matang terus jadi scramble egg. Kita menghindari itu. Jadi kita akan letakkan di atas air hangat. Kalau misalnya airnya sudah sangat panas, kita bisa matikan saja dulu kompornya. Terus kita terus aduk hingga mencapai suhu 80 derajat. Atau suhu aman konsumsi untuk kita memakan telur. Jadi itu adalah suhu batas bawah untuk kita mengkonsumsi telur. Untuk mengecek suhunya sudah mencapai 80 derajat atau belum, kalian bisa menggunakan termometer untuk membantu kalian dalam mengecek suhunya.
selama proses pengadukan, pada saat diaduk di atas air, ini harus terus diaduk supaya apa? Supaya telurnya itu nggak matang dan nggak berhenti di satu titik aja. Jadi kita harus terus aduk sampai dia mencapai suhu 80 derajat. Tadi kan kita sudah ngerendam gelatin lembaran di dalam air es. Kalian bisa lihat setelah beberapa saat, dia bentuknya akan jadi lembut seperti ini. Nanti kita akan peras. Setelah itu kita masukkan ke dalam adonan mascarpone, telur, dan air tadi. Salah satu alasan kenapa harus hangat supaya gelatinnya itu juga meleleh. Tetapi pada saat kita meletakkan gelatin di sini, ini nggak boleh pakai air panas, kalau nggak nanti gelatinnya akan dissolve, sedangkan kita cuma mau ngelembutin aja. Berikutnya, kita akan mencampurkan krim dan gula pasir ke dalam satu bowl dan kita aduk hingga dia kaku. Nanti baru setelah itu kita akan campurkan kecampuran mascarpone tadi supaya dia menjadi mousse. Kita akan aduk krimnya sampai soft peak aja. Karena apa? Karena nanti akan ada proses pengadukan lagi selanjutnya supaya krimnya itu nggak pecah. Kita ambil lagi adonan si mascarpone, kuning telur, dan air tadi yang sudah kita masak. Lalu kita campurkan dengan sepertiga bagian dari krim. Jadi pada saat pencampuran pertama, kita boleh aduknya agak kasar supaya dia tuh volumenya lebih bervolume gitu loh di awal. Salah satu alasan di luar tadi supaya si krimnya ini nggak pecah di dalam adonan ini, kenapa diaduknya tuh sangat soft, supaya krimnya ini lebih mudah pada saat dicampurkan. Kalau terlalu kaku, biasanya tuh lebih susah diaduk. Jadi kita lebih baik agak sedikit nggak terlalu padat, nggak terlalu kaku, supaya pada saat diaduk juga lebih mudah. Ini adalah baked cheesecake yang tadi sudah kita dinginkan. Selanjutnya kita akan tuang mascarpone mousse-nya tadi ke atas baked cheesecake ini. Setelah kita tuang semua, biasanya tuh pasti ada sisa adonan. Nah, sisa adonan ini nanti akan kita simpan untuk mengcover cake-nya. Jadi disisihkan saja sambil ininya kita dinginkan di dalam kulkas. Sambil menunggu mousse-nya ngeset, kita udah bikin sponge-nya kan tadi ada sebagian yang nggak kita pakai. Jadi yang sebagian nggak kita pakai ini akan kita potong semua bagian coklatnya, terus nanti kita akan parut untuk mengcoating cake-nya supaya dia menyerupai keju. Setelah mousse-nya sudah ngeset, kita akan copot ringnya dengan menggunakan air hangat. Tapi kalau kalian punya blowtorch, itu kalian bisa torch di pinggirannya, terus kita bisa angkat lebih mudah. Udah jadi nih double fromage cheesecake-nya, dan aku udah cicipin rasanya enak banget. Kalian jangan lupa untuk recook resep aku ini, dan jangan lupa untuk follow semua social media Rinnai di bawah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.